Pertama itu kita kan dapat tugas Bu buat interview dari pihak sekolahnya. Kebetulan kita dapat sekolah luar biasa dan kebetulan kita dapat kontak di sini Bu. Yang pertama yang mau saya tanya itu di sini untuk profil sekolah ini pertama kali dibangun itu apa gitu Bu? Maksudnya tujuan pertamanya itu apa gitu Bu? Kapan dibangunnya, oleh siapa? Saya Ibu Deli, saya termasuk pendiri dan dikatakan kepala sekolah Lentera Asa. Lentera Asa ini memang khusus untuk individu autis yang berdiri tahun 2012 di bulan Juli. Kemudian sekolah ini latar belakangnya awalnya anak saya sendiri autis. Anak saya sendiri autis, jadi anak saya sudah berusia sekarang 28 tahun. Pada saat itu sekolah untuk anak dewasa itu agak mengalami kesulitan mengalami kesulitan sehingga banyak sekolah tapi di usia tertentu kalau dulu di anak saya itu usia 16 tahun tidak boleh melanjutkan di sekolah tersebut, jadi harus pindah. Karena kebutuhan seperti itu saya mendirikan sekolah ini. Awalnya saya ditemani oleh 3 orang tua yang sama-sama punya anak autis juga. Usianya yang satunya saat itu anak saya usia 16 tahun, yang satunya usia 19 tahun, kemudian yang satu 17 tahun ya. Dengan seiring waktu karena kebutuhan anak berbeda-beda, jadi kita pisahlah nih sekolah orang tuanya karena memang kebutuhan anak berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kemudian tempat tinggalnya juga jauh-jauh sehingga udahlah mereka dan kita bikin sendiri-sendiri itu. Kemudian saya melanjutkan sekolah ini sampai sekarang ini. Saat ini udah sekitar 10-11 tahun lah sekolah ini berdiri. Itu kan tadi Ibu sempat bilang kan kenal sama 3 orang tua lainnya itu Bu. Itu kenalnya dari pendidikan anak Ibu yang sebelumnya itu atau emang ada kenalan tetangga atau rekan kerja yang lain gitu? Oh gitu ya. Jadi kenalnya bareng di sekolah tersebut. Kemudian pas teman saya itu kan punya beberapa teman juga ya, jadi kita saling kumpul, ayo yuk kita bikin sekolah yang untuk usia yang lebih besar lagi gitu kan. Ternyata dari kemarin tuh kita ngumpulin 10 orang tua yang sama-sama punya anak autis dengan yang sudah mulai remaja dewasa, hanya 3 orang ini yang gabung jadi satu gitu. Ternyata dengan seiring waktu ya karena jarak ya terus kemampuan anaknya berbeda-beda, jadi kita pisah seperti itu. Di sini saya mau bertanya tentang kurikulum yang digunakan di sekolah Ibu ini itu gimana Bu? Kurikulumnya Ibu buat sendiri atau emang udah ada patokan dari pemerintah atau dari sekolah yang sebelumnya gitu Bu? Bagaimana Bu? Iya, terima kasih Mas. Kalau kurikulum di sini memang di sekolah Lentera Asa berdasarkan kemampuan anaknya. Jadi kita disebut biasanya ada rencana program pembelajaran individu. Jadi antar satu anak dengan anak yang lain berbeda, ya berbeda kurikulumnya gitu, kurikulumnya berbeda. Awal waktu masuk ke sini biasanya kita ada observasi. Jadi anak itu datang, kita observasi. Dari observasi itu biasanya kita butuh sekitar seminggu lah, 5 hari kerja kita observasi gimana tentang biasanya apa aja sih yang dijadikan kurikulum. Itu biasanya kognitifnya, kemampuan dia belajar bagaimana, tingkat pemahamannya bagaimana, kemudian dia auditorinya ya, pendengarannya dia ada masalah atau tidak, kemudian emosinya dia bagaimana, kemudian bahasa dan komunikasinya bagaimana, dan sosialisasi, kemudian kemampuan aktivitas sehari-hari bagaimana. Itu kita kita assessment semuanya dari beberapa macam itu, kemudian dari hasil pengamatan, kemudian dari pertemuan observasi selama 5 hari itu, kemudian kita jadikan rencana program pembelajaran. Jadi masing-masing berbeda. Kadang ada anak yang usia 10 tahun berbeda dengan satu dengan yang lainnya, sama-sama belajar matematika, tapi yang satu matematikanya masih tingkat penjumlahan, yang satu masih pengenalan angka di usia yang sama. Jadi berdasarkan kemampuan anaknya tersebut. Apalagi
Lentera Asa itu kan memang khusus untuk autis ya. Autis itu apa aja sih biasanya gejala untuk anak autis itu? Biasanya kan yang jadi permasalahan untuk anak autis itu kan perilakunya, kemudian komunikasinya, kemudian interaksi sosialnya, itu yang kita jadikan patokan. Jadi dari beberapa item tadi kita kembali ke sini lagi. Ya. Kalau yang dari Ibu sampaikan tadi, kalau saya boleh tahu itu biasanya metode yang dipakai guru-guru di sini tuh gimana Bu, pengajar-pengajar, pembimbing di sini? Ya. Kalau metode kita tidak punya metode baku. Metode baku yang harus ini kasihkan metode ini tidak. Tapi kita ngambil dari beberapa metode yang memang cocok untuk aplikasi dari kurikulum tersebut. Misalkan apa? Metode LOVAS. Kalau LOVAS itu biasanya LOVAS itu kan nama orang gitu ya. Jadi teori yang diajarkan itu namanya teach itu jadi suatu pengajaran yang terstruktur. Jadi kita memang kalau anak autis itu kan memang kita ngajarnya kan harus terstruktur. Kemudian PEC itu untuk komunikasi, ya. Kemudian kemandirian, itu juga ada. Jadi ada beberapa macam. Itu bisa juga disebut dengan terapi-terapi gitu. Ada yang terapi bicara, terapi okupasi, terapi apa, nanti kita gabung-gabungkan yang memang kita bisa dan sesuai dengan kemampuan anaknya gitu. Terus di sini kayak pembimbingnya itu berapa siswa gitu Bu, atau satu pembimbing satu siswa atau satu rumpun bimbingan belajar itu yang seperti yang Ibu bilang tadi, matematika di umur 10 tahun ada yang penjumlahan, itu ada beberapa orang, pembimbingnya satu orang, atau itu bagaimana Bu? Jadi kita di Lentera Asa itu kan dibagi ada beberapa kelas ya, kelas dasar 1, kelas dasar 1, lanjutan 1, lanjutan 2. Itu kemudian ada kelas wirausaha. Jadi itu berdasarkan kemampuan anaknya. Kemudian di kelas dasar 1 tergantung kita ya, misalkan kelas dasar ya, anak kelas dasar itu ada 4 anak, misalkan ada 4 anak itu kalau saat ini ada 1 guru dan 1 asisten. Tapi kita untuk pengajaran juga tergantung anaknya perilakunya bagaimana. Sempat kita dulu pernah punya 1 anak yang harus diawasi oleh 2 guru. Gitu. Pernah juga kita 1 anak harus 3 guru karena dia perilakunya masih belum bagus gitu kan. Kemudian ada juga yang sini 1 guru pegang 4 anak. Kalau sekarang ini rata-rata 1 guru pegang 2 anak. Rata-rata gitu. Terus kalau untuk sekarang Ibu kembali lagi ke profil sekolah tadi, sekarang di Lentera Asa ini ada berapa pembimbing dan berapa siswa gitu? Ada siswanya tuh 12 siswa. Kemudian gurunya tuh ada berapa ya? Ada 6 guru, ya. Terus tantangan yang paling berat dalam metode pembelajaran itu di sini apa gitu? Tantangan yang biasa dihadapi dari yang termudah sampai terberat gitu. Kalau tantangan itu sebenarnya semua tuh kan anak-anak beda ya, permasalahannya beda, kemudian permasalahannya beda. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya kalau anak tuh nggak tantangan. Yang jadi tantangan tuh malah orang tua sebenarnya. Kenapa ke orang tua? Karena kadang orang tua tuh punya target terlalu tinggi untuk anaknya, ekspektasinya kan terlalu tinggi. Jadi kalau anak nggak mampu, nanti kan biasanya orang tua tuh kan minta ini ya. Itu biasanya kita yang agak kerepotan kalau ada orang tua yang mempunyai ekspektasi tinggi terhadap anaknya. Tapi kalau orang tuanya mau menerima dengan kondisi anaknya tersebut, kita agak ringan, jadi akan mudah untuk membimbing anak tersebut gitu. Untuk yang tadi Ibu bilang kan di sekolah anak Ibu yang dulu itu kan ada batas umur sampai 16 tahun. Kalau di sekolah Lentera Asa ini minimum umur dan maksimal umurnya ada nggak Bu? Kalau semisal ada itu dari umur berapa sampai umur berapa gitu? Iya. Terus untuk naik ke tingkatan yang tadi Ibu bilang itu ada nggak sih kayak spesifikasi khusus untuk anak tersebut bisa naik tingkat ke atas atau ke tingkatan selanjutnya gitu? Oh iya. Kalau untuk usia dulu memang Lentera Asa itu dikhususkan untuk usia remaja dewasa. Minimal usia 16 tahun sampai dewasa. Dewasanya untuk setelah berapa tahun, karena memang ada anak yang sudah umur 25 tahun juga gitu. Dengan seiring waktu, karena banyak anak yang masuk di sini itu di usia 16 tahun itu perilaku, kemampuan bina diri itu masih lemah.
Itu loh. Jadi kayaknya kita kerepotan deh, misalkan usia 16 tahun itu kita masukkan ke program seperti yang Lentera Asa awalnya gitu. Jadi kemudian kita udah turun deh usia 12 tahun. Kalau usia 16 tahun kan lulusan SMA. Siap. Ya, lulusan SMA. Itu kita agak namanya udah lulus SMA kan mau dibentuk kan susah ya. Jadi kita turunkan ke usia 12 tahun. Nah, di usia 12 tahun itu memang sih masih sih ada anak yang kesini masih dengan perilaku dan kemampuan bina diri yang masih agak lemah, tapi masih agak bisa dibentuk. Itu dengan seiring waktunya juga ternyata ada beberapa anak yang mau masuk di sini di usia di bawah 12 tahun. Ada yang 10 tahun, ada 7 tahun, yaudah kita masukkan aja dengan harapan dengan usia yang lebih kecil ya, itu lebih mudah dibentuk. Bisa gitu. saling membantu juga. Bisa saling membantu, kemudian orang tua juga dikasih PR apa juga di rumah lebih enak juga gitu ya kan. Kalau udah 16 tahun, 17 tahun itu kan udah agak susah kan. Beda gitu. Kalau sekarang ini ya itu dari ada yang 7 tahun, dulu awalnya 7 tahun. Kalau sekarang ini usia 10 tahun sampai usia 29 tahun. Untuk usia berapa kita keluar sampai saat ini kita tidak membatasi. Terserah orang tua kira-kira masih cocok nggak di sini. Karena memang tujuan kita untuk memberikan sarana ya, untuk memberikan sarana individu autis ini bisa berkembang. Nanti kalau di usia misalkan saya patokin usia 21 tahun, setelah usia 21 tahun tuh mereka mau ngapain? Kalau nggak ada tempat. Padahal di usia di atas 21 tahun itu kan mereka harus produktif kan? Pas tenaganya banyak, dia harus produktif. Tapi kalau misalkan saya cut, dia hanya tinggal di rumah saja, kan kasihan. Mensia-siakan. Nah, makanya kami sekarang punya tempat beda nggak di sini. Ada memang khusus untuk pekerja. Di sini pun kalau misalkan ada anak di sini dari usia 12 tahun, kalau misalkan memang kemandiriannya dia udah bagus, perilakunya dia bagus, maksudnya udah bisa dilatih, kita udah mengajarkan untuk keterampilan yang memang bisa menunjang finansialnya.